Ya, shalom saudara-saudara. Renungan pada hari ini saya beri judul Jalan Keluar. Terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup, setiap orang percaya pasti pernah menghadapi yang namanya masa-masa yang berat. Entah itu berupa tekanan, pencobaan, ataupun godaan yang terasa seolah ada di luar kemampuan manusia. Banyak orang mulai mempertanyakan, mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Nah, namun Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan juga kita hari ini, bahwa setiap pencobaan yang datang tidak akan pernah melebihi batas kemampuan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara-saudara, kata pencobaan di dalam teks tadi di dalam bahasa Yunani menggunakan kata peirasmos, yang bisa berarti ujian atau godaan. Nah, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa baik ujian hidup maupun godaan dosa, semuanya itu ada di dalam kendali Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan atau tanpa seizinnya. Ketika Rasul Paulus menulis Allah setia, dia menggunakan atau memakai istilah pistos hotheos dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Artinya Allah yang dapat dipercaya sepenuhnya. Kesetiaan Allah menjadi dasar penghiburan kita. Dalam situasi-situasi sulit, kita tidak ditinggalkan sendirian. Dia tidak hanya mengetahui batas kekuatan kita, tetapi juga menyediakan jalan keluar. Itu ekbasis dalam bahasa Yunani, yaitu sebuah jalan untuk bertahan, bukan melarikan diri, tetapi agar kita dapat menanggungnya dengan iman yang teguh. Nah, dari penjelasan ini kita melihat bahwa ayat ini bukan hanya sekedar penghiburan, tetapi juga pengajaran rohani yang mendalam tentang bagaimana Allah itu bekerja melalui setiap pencobaan yang kita alami. Nah, untuk memahami maksud Allah dengan lebih utuh, mari kita melihat 3 kebenaran penting yang dapat kita pahami dari janji Tuhan melalui ayat ini. Nah, kebenaran-kebenaran apa saja yang dapat kita pahami? Yang pertama, pencobaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa hidup akan bebas dari pencobaan. Tetapi apa? Tetapi ia di sini justru menegaskan bahwa pencobaan itu biasa. Artinya apa? Artinya bukan satu hal yang luar biasa atau tidak mungkin dihadapi. Seperti apa yang dikatakan oleh Matthew Henry. Henry berkata begini, tidak ada penderitaan yang menimpa umat Allah yang terlalu berat untuk ditanggung, karena Tuhan mengukur setiap beban sebelum menaruhnya di pundak anak-anaknya. Itu kata Henry. Sekarang yang kedua, kesetiaan Allah adalah jaminan perlindungan kita. John Calvin menafsirkan ayat ini dengan berkata begini, kesetiaan Allah menjadi pagar bagi orang percaya, agar mereka tidak binasa dalam pencobaan. Saudara-saudara, Tuhan bukan hanya membatasi pencobaan, tetapi juga menyediakan kekuatan untuk melewatinya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, jalan keluar selalu ada, namun seringkali bukan seperti yang kita harapkan. Saudara-saudara, kadang kita ingin jalan keluar berarti tidak lagi menderita. Padahal Tuhan mungkin menunjukkan jalan keluar berupa ketekunan, iman yang diperkuat, atau pengertian baru akan kasih-Nya. Sekarang coba perhatikan kata-kata Charles Haddon Spurgeon berikut ini. Spurgeon berkata seperti ini,
Ketika kamu tidak bisa melihat tangan Tuhan, percayalah pada hatinya. Saudara-saudara, Dia mungkin tidak mengangkat beban itu, tetapi Dia menguatkan bahumu untuk memikulnya. Amin. Nah, untuk itu saudara-saudara, percayalah bahwa setiap masalah itu ada batasnya. Ketika kamu merasa tidak sanggup, ingatlah, Tuhan sudah mengukur beratnya sebelum sampai kepadamu. Carilah Tuhan dalam pencobaan, bukan pelarian dari pencobaan. Jalan keluar bukanlah menghindar, melainkan menemukan kasih karunia untuk bertahan. Gunakan pencobaan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Karena apa? Karena iman yang sejati tidak dibuktikan di pelataran kenyamanan, tetapi di tengah-tengah tekanan yang ditembus oleh pengharapan. Amin. Nah, saudara-saudara, Allah tidak menjanjikan hidup yang bebas dari badai, tetapi Dia berjanji bahwa badai itu tidak akan menghancurkan kita. Di setiap pencobaan, Dia hadir, menuntun, menunjukkan jalan keluar yang seringkali membawa kita semakin mengenal Dia. Saudara ingat satu lagu kan? Dikatakan apa? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia apa? Berjanji berikan kekuatan. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan masalah dalam kehidupan orang percaya, tetapi Dia berjanji akan memberikan jalan keluar jika orang percaya itu menghadapi masalah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, tetaplah kuat, tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, karena mujizat Tuhan itu ada. Amin. Jadi ketika kalian, saudara-saudara, berada di persimpangan antara putus asa dan pengharapan, ingatlah, jalan keluar itu bukan hanya sebuah solusi. Itu adalah Allah sendiri yang setia dan hadir di tengah-tengah pencobaan. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Sampai jumpa dalam renungan Sahabat Yesus Ministry berikutnya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.